Hai nakama, apakah kalian pernah mengalami rasa takut? Rasa takut yang seringkali menyebabkan perasaan tidak nyaman. Tapi, dari rasa tidak nyaman itu sebenarnya kita sedang diajarkan untuk terus melangkah dan melakukan hal-hal baru. Kali ini kami akan membahas anime Kotonoha no Niwa atau sering dikenal dengan The Garden of Words, karya dari Makoto Shinkai yang berdurasi 46 menit. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung sikat videonya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel N Project supaya channel ini berkembang ya. Terima kasih. Hujan lebat di kota mengawali film ini dengan memperkenalkan anak sekolah berusia 15 tahun yang bernama Takao Akitsuki. Karena hujan yang turun dan tak kunjung reda, Takao memutuskan untuk bolos sekolah dan memilih singgah di taman untuk menggambar karyanya. Namun terlihat seorang perempuan yang sudah duduk di gazebo taman tersebut. Ia bernama Yukino. Karena suatu alasan, Yuki bolos kerja dan lebih memilih untuk singgah di gazebo taman dan lebih memilih menikmati coklat beserta sekaleng bir. Keduanya sendiri tidak banyak bicara walaupun mereka di tempat yang sama. Merasa pernah melihat Yuki, Takao kemudian menanyakan hal tersebut. Namun hanya dibalas senyumannya dan meninggalkan premis sebagai berikut. Sambaran petir terdengar samar. Langit yang mendung akankah pertanda turun hujan? Jika demikian, maukah kau di sini menemaniku? Takao yang bingung dengan sajak yang diucapkan Yuki pun terus memikirkannya hingga pulang ke rumah. Kemudian kakak Takao pulang kerja dan menanyakan ibunya. Namun Takao menjawab bahwa ibunya pergi dan meninggalkan pesan untuk supaya tidak mencarinya. Dan tiba-tiba kakaknya pun mengatakan kalau ingin pindah bulan depan bersama pacarnya. Kemudian Takao menanyakan sajak yang diberikan Yuki ke kakaknya, namun kakaknya juga tidak tahu maksud dari sajak tersebut. Lalu Takao terbangun dari tidurnya dan mendapati hujan turun di pagi hari, dan ia pun merasa senang karena bisa bolos sekolah dan bertemu Yuki di taman. Mereka berdua terlihat masih sama dan tidak saling banyak bicara. Lalu Yuki menawarinya coklat ke Takao, namun karena Takao belum mengenalnya dengan baik, maka dia menolaknya. Dan kemudian terlihat hujan pun reda, yang membuat Takao berpamitan kepada Yuki. Singkat cerita, mereka menjadi sering bertemu ketika waktu hujan tiba. Jadi seorang pengrajin sepatu profesional kepada Yuki, dan mengatakan hal ini hanya kepada Yuki seorang. Kemudian di sekolah Takao dipanggil oleh guru dikarenakan ia yang sering terlambat masuk sekolah. Terlepas dari itu semua, Takao masih sering bertemu dan berbagi makanan yang mereka buat sendiri. Walaupun rasa masakan Yuki kurang enak, tapi Takao mengatakan sambil bergurau bahwa makanannya enak kalau sekali teguk, dan itu membuat Yuki merasa malu. Kemudian Takao bermimpi bertemu dengan keluarganya dan melihat sepatu yang indah yang diberikan ibunya kepadanya. Yuki terlihat pulang dan berbaring sambil menelpon seseorang yang tidak lain mantan pacarnya. Yuki menceritakan hal-hal yang dialami dengan Takao yang membuatnya merasa terbantu atas semua ketakutannya yang sedang dialaminya. Dan tidak hanya itu, Yuki meminta mantan pacarnya untuk melaporkan bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Keesokan harinya, Yuki merasa bahagia karena pagi itu hujan turun, lalu menyiapkan bekal dan membawa buku untuk diberikan kepada Takao.
Setelah di taman, Yuki pun memberikan buku itu, yang membuat Takao merasa senang dan menceritakan bahwa Takao ingin membuat sepasang sepatu untuk seseorang. Namun Takao yang bingung akan membuat sepatu untuk siapa. Kemudian Yuki menawarkan dirinya untuk dibuatkan sepasang sepatu karya Takao sendiri. Kemudian musim berganti begitu cepat yang membuat mereka tidak saling bertemu sementara waktu. Di samping itu, Takao membantu kakaknya pindah bersama pacarnya. Takao bekerja paruh waktu untuk menghidupi dirinya dan membiayai sekolahnya. Di sisi lain, Yuki masih sering ke taman dan berharap kedatangan Takao, namun tak kunjung datang juga. Setelah liburan selesai, Takao bertemu teman-teman dan tidak sengaja berpapasan dengan Yuki. Takao pun kaget mengetahui Yuki adalah guru sastra di sekolahnya. Kemudian teman-temannya menjelaskan bahwa ada siswi kelas 3 yang tidak menyukai Yukino dan membuat fitnah yang menyebabkan satu kelas membencinya, hingga membuat Bu Yukino merasa tidak betah dengan keadaannya yang sekarang. Hal itulah yang menyebabkan Yuki sering sekali bolos kerja dan lebih memilih singgah di gazebo taman untuk berdiam diri dan menghilangkan rasa takutnya. Namun hal itu tak kunjung hilang dan memutuskan keluar dari sekolah sebagai guru. Kemudian Takao menanyakan nama siswi yang tidak menyukai Bu Yukino. Setelah mengetahui nama siswi itu adalah Aizawa, kemudian Takao menanyakan kenapa Aizawa tidak menyukainya. Namun dia malah menjelek-jelekannya, yang membuat Takao sangat kesal lalu menamparnya. Dan teman-temannya Aizawa yang tidak terima melihat perlakuannya lalu menghajar Takao hingga babak belur. Kemudian di pagi yang cerah, Takao mendatangi taman di Shinjuku dan berharap bisa bertemu Yuki yang sudah mengundurkan diri dari sekolahnya. Yuki yang juga sedang berada di sana tidak menyangka kalau Takao datang di pagi yang cerah. Kemudian Takao membalas potongan sajak yang pernah Yuki ucapkan di awal pertemuan mereka, yang berbunyi, "Sambaran petir yang samar, bahkan jika hujan tidak turun, aku akan tetap di sini bersamamu." Yuki lalu meminta maaf kepada Takao sambil menanyakan luka yang disembunyikan Takao. Kemudian sambaran petir berbunyi dan hujan pun mulai turun yang membuat mereka basah kuyup. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke apartemen Yuki yang lokasinya tidak jauh dari taman tersebut. Takao memasak dan untuk dimakan bersama. Di sela-sela waktu, Takao menanyakan bahwa ia menyukai ibu guru Yukino. Namun siapa sangka hal itu membuat Yuki terharu. Yuki kembali mengingatkan bahwa ia adalah gurunya dan akan pulang kampung halamannya di kota Shikoku. Yuki hanya berterima kasih kepada Takao karena sudah menemaninya selama ini. Penjelasan dari Yuki membuat Takao merasa kecewa dan memutuskan untuk pulang walaupun hari itu masih hujan lebat. Sambil mengingat-ingat perkataan Takao, Yuki segera berlari dan menyusul Takao. Walaupun sempat terjatuh, Yuki terus mengejar Takao dan bertemu di bawah tangga. Takao kemudian meminta Yukino melupakan perkataannya soal dia mencintainya dan Takao menyesali pertemuannya dengan Yuki. Wanita aneh yang pagi-pagi minum bir dan coklat yang kemudian memberikannya sajak yang ia pun tak mengerti artinya. Lalu Takao mengkritiknya dan kemarahannya semakin memuncak saat mengatakan bahwa dia membohonginya soal dia adalah guru di sekolahnya dan menganggap Yuki telah mempermainkannya. Tak tahan dengan kesalahpahaman itu, Yuki lalu memeluknya sambil menangis.
Yuki memberi penjelasan bahwa dia juga mulai jatuh cinta kepada Takao dan sangat menikmati kenyamanannya saat bersama Takao. Walau akhirnya terungkap mereka saling menyukai, sayangnya mereka tetap berpisah dan menjalani karir masing-masing. Pada akhir film terlihat Takao telah menyelesaikan ujian akhir sekolah dan masih mengejar cita-citanya, sedangkan Yuki sudah kembali ke Shinkoku dan menjalani karir kembali menjadi seorang guru. Kemudian Takao meninggalkan surat dan sepatu untuk Yuki di taman gazebo tersebut. Itulah alur singkat dari anime The Garden of Words. Dari anime ini kita bisa belajar bahwa cinta itu bisa tumbuh ke siapa saja dan cinta itu tidak memerlukan batas waktu, apalagi umur. Jika kalian suka, kejarlah sampai bisa menemukan jawabannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.